pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Teman-teman, kita mau mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru, nafas yang baru Kau berikan kepada kami. Sekarang kami mau mulai ibadah kami, berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan juga kami undang Kau hadir dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, waktunya kita untuk memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dari awal lagi katakan, Dia mati. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dari awal lagi katakan, Dia telah mati. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tepuk tangannya sama-sama ya adik-adik. Sebab tiada berkesudahan kasih setianya Tuhan Yesus, rahmatnya selalu baru tiap hari. Kita mau katakan sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu segalanya buat kita. Amin adik-adik, sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal lagi katakan adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, Tetap kulihat apa? tetap kulihat kasih-Mu Tak pernah berakhir. tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. amat baik, Dia teramat baik adik-adik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal lagi katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Yesus. kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, Tetap kulihat apa? tetap kulihat kasih-Mu Tak pernah berakhir. tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. amat baik, Tuhan Yesus baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Siapa yang baik adik-adik? sungguh amat baik, Tuhan Yesus namanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang meriah adik-adik. Haleluya. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu.
How great is our God. Yes, Lord, how great, oh, how Sing great. with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Makasih Tuhan. How great is our God. Sing how great. Sing with me, how great, How great, how great. is our God. And all will sing, how great is our God. How great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Yes, Lord, you are great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. And all will sing, how great is our God. And all will sing how great. And all will sing, how great is our God. Yes, Lord. How great is our How great is our God. God. Sembah Dia. Mari kita sembah Dia Allah yang Menyembahmu Tuhan. besar. Kami Terima meninggikan kasih Tuhan Tuhan. Yesus. Terima Kami kasih cinta buat Kau kebesaran. Tuhan. Terima kasih buat kandungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau senangkan Engkau Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau tinggikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari adik-adik bangkitkan rohmu, sembah Dia. Sembah Dia, bilang terima kasih. Sembah Dia, bilang terima kasih. Yang bisa bahasa roh, mari kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat karya-Mu bagi Terima kami. kasih Yesus. Sungguh Kau besar, Terima kasih sungguh Kau hebat, sungguh Kau luar biasa bagi kami ya Tuhan. Betapa besarnya karya-Mu bagi kami. Kau Terima dahsyat kasih Yesus, Bapa. terima kasih. Kami mengasihi-Mu Terima lebih dari kasih Bapa, segalanya. terima kasih Kami Bapa. anak-anaknya Tuhan Yesus mau mengangkat Ya tangan Rala, kami ya Tuhan. Syada, ya Rala, Kami Rala, mengatakan Rala, Kau Rala, hebat. Kau sangat hebat. Kami cinta Kau Tuhan. Yesus. Kami mengatakan kami cinta Tuhan. Terima kasih buat kebesaran-Mu bagi Yesus kami ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Mau tinggikan Kau Yesus, Raja di atas segala raja. Kami Kau mau Allah yang tinggikan baik, Kau Kau Yesus, Allah yang Tuhan di dahsyat, atas Kau segala segalanya Tuhan. buat kami Tuhan. Pakai setiap
Tuhan cintakan Yesus. Tuhan Yesus. Kami cinta Tuhan Tuhan rapi Yesus. setiap kami, Tuhan jamah setiap kami yang ada di rumah-rumah. Tuhan ada di rumah-rumah setiap kami ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Adik-adik, di saat ini kita akan berdoa. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sembah. Tuhan Yesus, ini setiap kami di sini kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami kasihi, bangsa yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, kalau perlahan Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan bangsa kami. Begitu juga dengan kota kami Pekanbaru. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah memulihkan bangsa dan kota kami. Engkau terus juga yang memberkati Tuhan buat kesehatan, buat bangsa kami, buat kota kami. Terima kasih kalau vaksin sudah diedarkan dengan baik ya Tuhan. Biarlah kiranya pada tempat dan tujuan yang tepat ya Bapa. Tuhan juga yang memberkati buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden beserta dengan wakilnya. Kau yang memberikan hikmat, Kau yang memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami Tuhan. Begitu juga beserta dengan jajarannya. Sampai juga ke pemimpin kota kami, kota Pekanbaru. Tuhan memberkati buat Bapak Wali Kota kami beserta dengan wakilnya, gubernur kami dengan wakilnya ya Tuhan. Hikmat daripada Tuhan, kesehatan, takut akan Tuhan ada pada pemimpin bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapa. Di sini kami juga mau berdoa buat gereja kami, GBI Gatot Subroto yang ada di Jakarta ya Tuhan. Kau yang memberkati buat Opa Niko dengan wakilnya yang memimpin gereja ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menyertai, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat gereja kami GBI Gihon Rayon 12, di mana tempat kami beribadah ya Bapa. Terima kasih kalau kami punya Opa Gede yang bisa memimpin gereja kami. Tuhan juga memberkati buat wakilnya Om Yuli, berikan kesehatan, kekuatan, berkati buat keluarganya, anak-anaknya dan juga yang lainnya ya Tuhan. Hikmat daripada Tuhan turun buat pemimpin gereja kami ya Bapa. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat papa mama yang kami kasihi. Terima kasih buat papa mama yang baik. Kau yang memberkati buat usaha pekerjaan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan. Tuhan yang buat berhasil. Tuhan yang menyertai kemanapun papa mama kami pergi. Dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap kami yang menjalani sekolah secara online. Tuhan berikan kami semangat, Tuhan berikan kami sukacita untuk menjalani semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau dengar firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Eutikus. Eutikus adalah nama seorang pemuda. Mari kita dengarkan bunyi ini. Suara apa itu ya? Suara apa itu ya? Itu suara apa ya? Suara kucing kah? Bukan. Suara kodok kah? Bukan. Atau suara babi kah? Bukan. Tapi mirip ya. Yang benar adalah suara orang yang tidur. Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan lebih lagi, kita baca firman Tuhannya terlebih dahulu di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya.
Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, orang itu sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Eng ing eng. Ada anak yang sedang tidur. Harusnya tidur itu di kasur, tapi ini bukan di kasur. Sepertinya ada yang salah ya adik-adik. Ayo kita lanjutkan ceritanya biar kita tahu mengapa demikian. Peristiwanya terjadi pada waktu kunjungan Bapak Paulus yang terakhir di kota Troas. Pada hari Minggu malam, kami dan saudara-saudara seiman di Troas berkumpul untuk makan bersama dan merayakan perjamuan kudus. Bapak Paulus mengajar firman Tuhan. Bapak Paulus berkhotbah kepada mereka lama sekali sampai tengah malam karena rombongan Bapak Paulus berencana untuk berangkat meninggalkan mereka besok paginya. Kami semua berkumpul di ruangan tingkat atas dan banyak lampu yang menyala. Nah, pada waktu mendengarkan firman Tuhan, ada seorang pemuda yang bernama Eutikus yang sedang duduk di jendela. Sementara Bapak Paulus masih terus berbicara, Eutikus mengantuk. Nah, dan sampai akhirnya dia tidak bisa menahan ngantuknya lalu tertidur. Waduh, bagaimana ini? Dengar firman Tuhan kok malah tertidur? Adik-adik, boleh nggak sih dengar firman Tuhan sambil tidur? Boleh nggak ya? Tidak boleh. Dan apa yang terjadi selanjutnya ya? Tiba-tiba terdengar suara gebrak. Loh. Gawat, Eutikus jatuh dari jendela tingkat 3. Ketika orang-orang turun dan mengangkat Eutikus, ternyata Eutikus meninggal adik-adik. Sedih sekali ya, seluruh orang menjadi panik. Ada yang berteriak-teriak, waduh, bagaimana ini? Eutikus dengar firman Tuhan sambil tidur ya. Jadinya celaka deh. Tetapi Bapak Paulus turun ke bawah. Lalu berkata, "Izinkan saya untuk melihatnya." Silakan Pak. Lalu Bapak Paulus berlutut di samping Eutikus dan memeluk dia. Bapak Paulus berdoa kepada Tuhan agar membangkitkan Eutikus. Lalu Bapak Paulus berkata, "Jangan khawatir, karena Eutikus masih hidup." Lihat, Eutikus hidup kembali. Hore! Berhasil! Doa Bapak
Bapak Paulus lanjut berbicara dengan orang-orang itu sampai pagi. Sesudah itu Bapak Paulus berangkat bersama dengan rombongannya, lalu Eutikus itu diantar pulang ke rumahnya dan semua saudara-saudari seiman di situ sangat senang karena Eutikus ternyata masih hidup. Pemandangan orang yang mengantuk bahkan tertunduk-tunduk tertidur di gereja bukan lagi sesuatu yang asing, bahkan kita pun pernah mengalaminya sendiri. Ada adik-adik pas dengar firman Tuhan juga mengantuk. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lihat kecerobohan Eutikus terlelap saat mendengar firman Tuhan. Bukan saja membuatnya kehilangan kesempatan untuk mendapat berkat dari firman Tuhan, tetapi bahkan membawanya kepada maut atau kematian dengan terjatuh dari tingkat 3. Adik-adik, kita belajar dari Eutikus kali ini. Memang seharusnya waktu dengar firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan dan tidak boleh main-main, apalagi tertidur. Dalam Amsal 16 ayat 20 dikatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Lalu di Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Siapa memperhatikan perintah-perintah Tuhan mendapat damai sejahtera yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa janji Tuhan untuk setiap kita yang suka firman Tuhan. Mendapat kebaikan, damai sejahtera, dan kebahagiaan adik-adik. Apakah adik-adik mau bersungguh-sungguh untuk memperhatikan firman Tuhan? Atau berkata, masih ngantuk kak, ibadah online kan maunya tidur lama karena hari Minggu. Kan gak nampak sama kakak sekolah minggunya, ibadahnya main-main aja. Atau berkata begini, papa mama kan gak temani, jadi ibadahnya sambil tidur-tiduran aja. Pilihan di tangan adik-adik. Kalau kakak memilih mau bersungguh-sungguh pada waktu ibadah, tidak main-main, tidak tidur-tiduran, tidak malas-malasan, karena ada berkat bagi mereka yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Karena tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ingat adik-adik, tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu
bashe katakan bayase. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Adik-adik, tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak saatnya lagi ibadah itu untuk main-main, tidur-tiduran, malas-malasan. Tidak, kita harus sungguh-sungguh. Ayo adik-adik, mulai saat ini, meskipun tidak ditemani sama papa mama waktu ibadah online, sudah waktunya. Ayo kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tidak main-main lagi, kita lebih serius, kita sungguh-sungguh memperhatikan setiap firman Tuhan. Dari awal kita beribadah sampai akhir kita harus sungguh-sungguh. Karena Tuhan mengasihi orang yang sungguh-sungguh mendengar firman-Nya. Tuhan mengasihinya. Kita berbahagia kalau kita dengar firman Tuhan. Kita berbahagia, damai sejahtera ada untuk kita. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak waktunya lagi main-main. Kakak ingatkan sekali lagi, tidak waktunya main-main. Ini waktunya kita serius kepada Tuhan. Adik-adik, sekalipun kita masih kecil, kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengasihi Tuhan Yesus. Tidak main-main, harus serius memperhatikan firman Tuhan. Ini untuk kita, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Kurala rabashe natakarala yarala rabashe katakanarala rabashe. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Kami tidak mau lagi Kami tidak mau lagi malas-malasan, malas-malasan, main-main, main-main, bahkan sampai tertidur Tuhan. bahkan sampai tertidur Tuhan. Kami tidak mau Kami tidak mau seperti Eutikus. seperti Eutychus. Kami mau Tuhan Kami mau Tuhan jadi anak-anak jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu adalah tujuan hidup kami. Karena itu adalah tujuan hidup kami. Tolong kami Tuhan Yesus Tolong kami Tuhan Yesus untuk kami bisa untuk kami bisa memperhatikan memperhatikan firman-Mu firman-Mu dan melakukannya. dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak sampai selama-lamanya. Amin. Yesuslah idolaku, ku mau jadi seperti
kasihnya.